Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya mulai untuk mempresentasikan analisis data terkait rencana judul disertasi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah statistik lanjutan, yaitu Bapak Profesor Dr. Imade Candiasa MIKOM. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Herdiana Fitriani. Saya dari kelas A, konsentrasi IPA, Prodi Ilmu Pendidikan. Baik, pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan rencana judul disertasi saya beserta analisis datanya. Baik, judul disertasi yang akan saya angkat di sini adalah pengembangan buku ajar anatomi dan perkembangan tumbuhan terintegrasi keterampilan proses sains KPS untuk meningkatkan kemampuan analisis kritis dan kemampuan pemecahan masalah pada mahasiswa. Nah, adapun rasional penelitiannya di sini bahwa peneliti ingin melihat sejauh mana keefektifan suatu pembelajaran dengan menggunakan pendekatan KPS sebagai kelas eksperimen dan pendekatan konvensional sebagai kelas kontrolnya. Maka dilakukanlah pengukuran terhadap kemampuan analisis kritis dan kemampuan pemecahan masalah pada mahasiswa di kedua kelas tersebut setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, adapun rumusan masalah yang dikemukakan di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh secara simultan pendekatan pembelajaran KPS terhadap kemampuan analisis kritis Y1 dan pemecahan masalah mahasiswa Y2. Kemudian yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran KPS terhadap kemampuan analisis kritis mahasiswa atau Y1. Dan yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran KPS terhadap kemampuan pemecahan masalah atau Y2. Kemudian hipotesis penelitian di sini juga ada 3. Yang pertama terdapat pengaruh secara simultan pendekatan pembelajaran KPS terhadap kemampuan analisis kritis Y1 dan pemecahan masalah mahasiswa atau Y2. Kemudian yang kedua, terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran KPS terhadap kemampuan analisis kritis mahasiswa atau Y1. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran KPS terhadap kemampuan pemecahan masalah pada mahasiswa atau Y2. Kemudian hipotesis statistik yang bisa diajukan di sini. Yang pertama, H01 mengatakan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan pendekatan pembelajaran KPS terhadap kemampuan analisis kritis Y1 dan pemecahan masalah pada mahasiswa Y2. Sedangkan H11 terdapat pengaruh secara simultan pendekatan pembelajaran KPS terhadap kemampuan analisis kritis Y1 dan pemecahan masalah pada mahasiswa atau Y2. Nah, eh, hipotesis statistiknya dapat dituliskan dengan rumus seperti ini ya. Kemudian saya lanjutkan ke hipotesis yang kedua. Di sini untuk hipotesis yang kedua dan ketiga ini pengaruhnya secara sendiri-sendiri ya, jadi bukan simultan. H01 berbunyi tidak terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran KPS terhadap kemampuan analisis kritis mahasiswa Y1. Kemudian H11 terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran KPS terhadap kemampuan analisis kritis atau Y1. Jadi hipotesis statistiknya dapat dituliskan seperti ini, ya. Kemudian hipotesis yang ketiga di sini terdapat untuk H01-nya tidak terdapat pengaruh eh, pendekatan pembelajaran KPS terhadap kemampuan pemecahan masalah pada mahasiswa atau Y2, sedangkan H11 berbunyi terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran KPS terhadap kemampuan pemecahan masalah pada mahasiswa atau Y2. Nah, di sini rumusan hipotesis statistiknya dapat dituliskan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan pada pengujian hipotesis statistiknya. Proses pengujian hipotesis statistik dilakukan dengan menggunakan SPSS for Windows 23. Penelitian ini dilaksanakan di program studi pendidikan biologi Universitas Pendidikan Mandalika
dengan jumlah populasi mahasiswa sebanyak 3 kelas. Nah, dari 3 kelas ini kemudian diambil sampel secara random sehingga ditetapkan kelas A sebagai kelas eksperimen dan kelas B sebagai kelas kontrol. Nah, di mana jumlah mahasiswa pada masing-masing kelas sebanyak 45 mahasiswa. Nah, kemudian desain penelitiannya dapat dituliskan seperti ini ya. Ada pendekatan pembelajaran atau A, kemudian pendekatan pembelajaran ini dibagi menjadi 2 kelas. Tadi ada kelas eksperimen atau A1 dan kelas kontrol atau A2, di mana kelas eksperimen ini menggunakan pendekatan KPS, sedangkan kelas kontrol menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional. Kemudian Y11 ini merupakan kemampuan analisis kritis mahasiswa menggunakan pendekatan pembelajaran KPS, sedangkan Y12 ini merupakan kemampuan analisis kritis mahasiswa menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional. Sedangkan Y21 merupakan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa menggunakan pendekatan pembelajaran KPS, dan Y22 adalah kemampuan pemecahan masalah mahasiswa menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional. Nah, kemudian datanya seperti ini ya, tabulasi datanya seperti ini. Jadi di sini ada A1 atau pendekatan pembelajaran KPS, kemudian ini Y1 ini adalah nilai kemampuan analisis kritis mahasiswa di kelas A1, kemudian Y2 ini kemampuan pemecahan masalah mahasiswa pada kelas A1. Kemudian begitu juga dengan Y1 yang di sini, ini adalah kemampuan analisis kritis mahasiswa pada kelas A2. Kemudian Y2 ini adalah kemampuan pemecahan masalah pada A2. Kemudian di sini ada 45 mahasiswa ya pada masing-masing kelas ini. Kemudian kita lanjutkan, setelah kita melakukan tabulasi data, kita melanjutkan ke analisis data. Nah, di mana sebelum kita melakukan uji hipotesis MANOVA satu jalur ini, ada uji prasyarat yang harus dipenuhi. Baru kemudian bisa dilanjutkan ke MANOVA. Di sini ada 6 uji prasyarat ya. Yang pertama ada uji linearitas, kemudian yang kedua uji normalitas univariat, kemudian yang ketiga uji normalitas multivariat, yang keempat uji multikolinearitas, kemudian yang kelima uji homogenitas univariat dengan Leibniz test, kemudian yang keenam uji homogenitas multivariat dengan M-box test ya. Nah, kemudian kita langsung saja ke tahapan analisis datanya ya. Tahapan analisis data, di sini saya akan buka SPSS-nya. Jadi seperti ini tampilan SPSS-nya ya, ada dua bagian. Di bagian bawah ini kita lihat ada variable view, kemudian ada data view. Nah, yang kita isikan pertama itu adalah di bagian variable view. Nah, di sini saya sudah mengisikan tadi sesuai dengan apa namanya variabel bebasnya, yaitu saya kodekan dengan A di sini. Ini variabel bebas, yaitu pendekatannya ya, pendekatan. Jadi di bagian label ini kita tuliskan pendekatan, kemudian di bagian value kita isi dengan pendekatan KPS ya, nomor 1 ini kita isi di sini. Kemudian di bagian label kita isi pendekatan KPS. Kemudian begitu juga untuk yang kedua, kita isikan value-nya nomor 2, kemudian eh, pendekatan konvensionalnya di bagian label, baru kita okekan. Nah, kemudian di kolom measure di sini kita isikan dengan jenis datanya, kita pilih yang ordinal. Begitu juga untuk Y1 dan Y2 ini adalah variabel terikatnya ya, di mana Y1 ini adalah analisis kritis, kemampuan analisis kritis. Kita tuliskan di bagian label ini dengan analisis kritis. Kemudian di bagian measure ini kita isi dengan scale ya, jenis datanya. Kemudian untuk Y2 juga begitu. Di bagian label kita isi dengan pemecahan masalah, di mana ini adalah variabel terikatnya yang kedua tadi. Oke, kemudian
Y2 ini adalah variabel terikat yang kedua, yaitu pemecahan masalah. Jadi di bagian label ini kita tuliskan pemecahan masalah. Kemudian datanya yaitu berupa scale ya. Kemudian eh, X ini adalah jumlah antara Y1 dan Y2. Jadi di label kita isikan jumlah, kemudian di measure kita isikan nominal ya. Nah, setelah kita isikan di bagian variabel view ini, kemudian kita lihat ke data view. Jadi, eh, yang muncul di sini adalah di bagian atas ini adalah sesuai dengan variabel view yang sudah kita isikan tadi, ya. Jadi ada A, ada Y1, ada Y2, dan X, ya. Nah, kemudian Y1 ini kita kopikan dari Excel, kemudian untuk A ini adalah apa namanya kelasnya tadi kan ada dua ya, satu menggunakan pendekatan KPS, kemudian yang kedua itu menggunakan pendekatan konvensional. Jadi diisikan dengan nomor satu dan nomor dua. Kemudian di sini untuk Y1 tadi kemampuan analisis kritis dan Y2 kemampuan pemecahan masalahnya. Kemudian untuk X ini belum saya isikan, kita copy dulu dari file Excel-nya. Ini sudah saya buat tabelnya untuk jumlah. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke data view. Ctrl V. Oke, sudah kita pindahkan ke data view. Nah, setelah kita isi semua data view, maka kita sudah bisa melakukan analisis data ya. Kita mulai dari uji prasyarat yang pertama yaitu uji linearitas. Nah, dengan cara kita membuat split filenya dulu ya. Kita klikkan data, kemudian split file. Kita klik compare groups, kemudian pendekatan kita pindahkan ke group based on ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya ya, split file layer by A. Jadi ini menunjukkan bahwa data kita sudah tersplit. Kemudian kita balik lagi ke data view ya. Kita balik lagi ke data view. Sekarang kita akan membuat grafiknya. Kita klik graph, kemudian legacy dialog. Kita pilih scatter atau dot. Nah, kita pilih yang simple scatter ya. Kita klik simple scatter, kemudian define. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian kita masukkan Y1 ini ke Y-aksis, sedangkan Y2 atau pemecahan masalah kita pindahkan ke X-aksis. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah keluar outputnya berupa scatter plot ya. Nah, jadi ini untuk scatter plot pada pendekatan keterampilan proses sains tadi ya. Jadi kalau misalnya kita tarik garis, ini akan membentuk sebuah garis lurus ya. Nah, sehingga dikatakan bahwa data kita ini memenuhi untuk uji linearitas ya. Jadi dikatakan linear data kita. Begitu juga untuk yang pada pendekatan konvensional ya. Jadi kalau misalnya ditarik garis di sini dia akan membentuk garis lurus. Dan datanya ini juga tidak tersebar jauh ya. Jadi masih sekitar di apa namanya garis lurus ya, satu garis lurus seperti ini ya. Kemudian kita balik lagi ke data view. Kita lanjutkan. Tadi sudah memenuhi ya uji prasyarat yang pertama bahwa data kita sudah linier ya. Kemudian kita lanjutkan dengan uji prasyarat yang kedua yaitu uji normalitas univariat. Nah, di mana di sini kita melakukan analyze ya, analyze kemudian kita klik deskriptif statistik, explore.
Nah, kan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian Y1 dan Y2 ini Y1 dan Y2 kita pindahkan ke dependent list. Kemudian untuk eh, A atau pendekatan ini kita pindahkan ke faktor list. Nah, kemudian kita klik plots. Di sini kita centang bagian stand and leave. Nah, jika kita ingin memunculkan histogram, bisa kita centang histogramnya ya. Kemudian kita klik normality. Di sini kita isikan non, kemudian kita continue. Oke. Nah, ini sudah muncul outputnya ya. Jadi, kita lihat di bagian tabel Shapiro-Wilks-nya ya. Oke, test of normality-nya. Kita lihat tabel test of normality-nya di bagian kolom Shapiro-Wilk karena jumlah sampel kita kurang dari 50. Maka yang kita baca adalah di bagian kolom Shapiro-Wilk ini. Kita lihat di sini nilai signifikansinya untuk analisis kritis terhadap pendekatan KPS diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,247. Begitu juga untuk pemecahan masalah terhadap KPS ini diperoleh nilai signifikansi 0,091. Jadi kalau kita lihat di sini nilai signifikansinya secara keseluruhan dia lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 sehingga di sini bisa disimpulkan apa namanya data kita ini normal secara univariat ya. Oke, jadi untuk uji yang kedua, uji prasyarat yang kedua ini sudah terpenuhi ya. Kemudian kita balik lagi ke data view. Kita lanjutkan uji yang ketiga, uji normalitas multivariat ya. Di mana di sini kita sudah membuat variabel baru ya, variabel X sudah, kemudian sekarang kita lakukan analyze ya, kemudian regression. Kita klik linear. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian untuk jumlah ini kita pindahkan ke dependent, kemudian Y1 dan Y2. Y1 dan Y2 ini kita pindahkan ke independent. Kemudian kita klik save ya. Kita klik Mahalanobis, kemudian continue. Kita klik OK ya. Nah, setelah itu akan keluar outputnya seperti ini ya. Kemudian kita lihat di tabel data view sudah muncul nilai Mahalanobisnya. Nah, kita rubah, kita perkecil dia untuk desimalnya. Kita lihat di variable view, kita rubah desimalnya, kita ambil 2 desimal aja ya. Oke. Nah, jadi seperti ini datanya. Kemudian sekarang kita akan urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Caranya yaitu dengan mengklik data, kemudian kita klik short case, ya. Short case, kemudian Mahalanobis ini kita pindahkan ke short by. Sini kita klik ascending sudah, kemudian kita okekan. Nah, baru sekarang kita akan membuat variabel baru ya. Kita akan membuat variabel baru. Kita balik lagi ke variabel view. Maaf, kita balik ke variabel view. Oke, sekarang kita buat variabel baru. Kita beri nama kode ya. Kode. Kemudian di sini di bagian desimal kita nolkan. Di label kita beri keterangan nomor urut ya. Nomor urut. Oke.
Di bagian measure kita isi nominal. Nah, setelah itu kita balik ke data view. Kita isikan kode ini, kita copy dari Excel. Ini nomor urut ya. Ctrl C, kita kopikan ke kode. Oke, kita pastekan di kode ya. Nah, di sini ada 90 data ya. Kemudian yang selanjutnya, kita akan membuat lagi variabel baru dengan nama probability value. Prob value. Oke, kita biarkan saja ini di desimalnya kita biarkan 2, kemudian di sini kita isikan scale ya. Oke, di bagian label kita kosongkan saja. Nah, setelah itu kita balik lagi ke data view. Oke, sekarang kita klik transform, kemudian compute variable. Di sini kita tuliskan prob value, kemudian kita pindahkan ke numeric expression. Oke, transform compute variable, kemudian kita ke numeric expression. Maaf, ini tidak perlu kita. Oke. Kita ke numeric expression. Di sini kita buat buka kurung. Kemudian kita klik kode tadi ya, kode atau nomor urut ini kita pindahkan ke numeric expression, kemudian minus 0,5. Nah, di sini kita klik garis miring per jumlah dari datanya tadi ada 90. Jadi kita tulis di sini per 90 ya. Kemudian kita klik OK. Kita perbesar. Oke. Jadi di sini kita balik lagi ke data view ya. Nah, sudah muncul nilai probability value-nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita menentukan nilai T-square-nya. Kita klik transform lagi, kemudian compute variable. Kita reset dulu. Kita tulis T-square di target variable. T-square. Oke, kemudian kita ke function group ini kita klik all. Di sini kita klik IDF T-square. Oke. Kemudian sudah. Kemudian ini kita pindah ke numeric expression ya. Ini sudah. Kemudian kita pindah ke numeric expression. Kita ganti dengan tanda tanya pertama ini kita ganti dengan probability value. Prob value. Oke.
Kemudian tanda tanya kedua ini kita ganti dengan eh, jumlah dari variabel terikatnya ya. Jadi ada dua variabel terikatnya. Kemudian kita okekan. Nah, nanti akan muncul di data view itu nilai dari chi-square-nya. Nah, ini ya, sudah muncul nilai chi-square-nya di sini. Begitu juga di variabel view sudah masuk variabel apa namanya chi-square-nya ya. Tuh. Kemudian kita akan membuat scatter plot-nya dengan Mahalanobis sebagai sumbu Y dan chi-square-nya sebagai sumbu X. Caranya adalah dengan mengklik Graph, kemudian Legacy Dialog. Nah, kita pilih yang scatter atau dot, pilih simple scatter, kemudian kita klik Define. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita reset dulu. Oke, kemudian Mahalanobis ini kita pindahkan ke Y-aksis, kemudian Chi-square ini kita pindahkan ke X-aksis. Baru kita okekan. Nah, ini outputnya sudah keluar ya. Jadi dia membentuk satu garis lurus ya. Scatter plotnya membentuk garis lurus seperti ini. eh, Jarak apa namanya Mahalanobis dengan chi-square-nya ya. Sehingga untuk apa namanya data kita di sini dikatakan normal secara multivariat. Nah, untuk memastikan kita bisa melakukan analisis ya, kita klik Analyze, kemudian kita balik dulu ke data view. Nah, kita lakukan Analyze, kemudian kita klik Correlate, kita pilih bivariate, kemudian Mahalanobis dan chi-square kita pindahkan ke variabel Mahalanobis dan chi-square. Kita pindahkan ke variabel, kemudian kita okekan. Nah, di sini sudah keluar nilai korelasinya ya. Di bagian chi-square ini kita bisa melihat bahwa nilai korelasinya di sini sebesar 0,976 ya. Artinya dia lebih besar dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan bahwa eh, data kita ini dikatakan memenuhi syarat normalitas secara multivariat. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan analisis yang keempat ya, uji prasyarat yang keempat yaitu uji multikolinearitas. Bagaimana caranya? Jadi kita di sini mengklik analyze kemudian regression, kita pilih linear, kemudian ini kita reset dulu. Kemudian Y1 dan kita pindahkan ke dependent. Y1 kita pindahkan ke dependent, Y2 kita pindahkan ke kolom independent. Oke, sudah kita pindahkan yang pemecahan masalah atau Y2 ini ke kolom independent. Kemudian kita okekan ya. Ini keluar outputnya. Kita bisa melihat dari tabel model summary ya. Tabel model summary
Kita lihat nilai R-nya di sini 0,705 ya. Nah, ini dikatakan apa namanya? Hubungannya ini adalah moderat. Dia dikatakan multikolonialitas jika nilai R-nya ini lebih dari 0,8. Bahkan di beberapa referensi itu ada yang mengatakan lebih dari 0,9. Baru dia dikatakan multikolonialitas. Nah, sementara syarat dari apa namanya untuk melakukan uji MANOVA satu jalur itu adalah eh, tidak terjadi multikolonialitas, ya. Tidak terjadi multikolonialitas. Artinya eh, apa namanya nilai R-nya ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi kalau kita melihat tadi dari apa namanya nilai R-nya ini dia dikatakan memiliki hubungan yang moderat ya. Jadi bisa dilanjutkan ke uji MANOVA. Begitu juga jika kita lihat dari tabel ANOVA-nya di sini diperoleh nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05. Jadi ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang signifikan ya. Akan tetapi hubungannya itu eh, apa namanya bersifat moderat ya. Itu. Jadi ini sudah memenuhi syarat uji multikolonialitas ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke uji yang selanjutnya yaitu yang kelima. Kita lakukan uji homogenitas univariat. Kita balik lagi ke data view. Oke, kita klik analyze, kemudian general linear model. Kita pilih yang multivariat. Nah, di sini sudah muncul kotak dialognya. Y1 dan Y2 kita pindahkan ke dependent list. Y1, Y1 dan Y2 kita pindahkan ke dependent list. Kemudian pendekatan kita pindahkan ke fixed factor. Kemudian kita klik option. Nah, ini pendekatan atau A kita pindahkan ke display means for. Kemudian kita klik compare main effect. Nah, di bagian display kita klik descriptive statistik, kemudian estimate of effect size, dan homogeneity. Kita klik continue, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul outputnya untuk homogenitas univariatnya bisa kita lihat dari hasil tabel Leibniz test-nya ya. Leibniz test. Nah, di sini kita bisa lihat di sini untuk analisis kritis, kemampuan analisis kritis, nilai signifikansinya itu sebesar 0,9. Kemudian untuk pemecahan masalah juga 0,901. Jadi nilai signifikansi ini lebih besar dari taraf signifikan 0,05 sehingga bisa dikatakan bahwa data kita sudah memenuhi syarat homogen ya. Jadi data kita dikatakan sudah homogen secara univariat. Kemudian untuk melihat homogenitas secara multivariatnya, kita bisa melihat dari tabel mbox-nya. Nah, kita lihat di sini dari tabel mbox ini eh, nilai F-nya itu 0,188. Kemudian nilai signifikansinya sebesar 0,905. Artinya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa data kita ini data kita homogen secara multivariat ya. Kemudian untuk output MANOVA-nya atau uji hipotesisnya di sini kita bisa lihat dari
tabel multivariat tes ya, tabel multivariat. Nah, ini. Jadi kita lihat di bagian Wilks lambdanya. Di sini diperoleh nilai F sebesar 8,827, kemudian nilai signifikansinya 0,00. Jadi ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 sehingga bisa dikatakan bahwa pendekatan pendekatan KPS ini berpengaruh terhadap berpengaruh secara simultan terhadap kemampuan analisis kritis dan kemampuan pemecahan masalah pada mahasiswa. Nah, jadi untuk hipotesis pertama sudah terjawab dari tabel multivariat tes ini. Kemudian untuk menjawab hipotesis kedua dan ketiga, kita bisa melihat dari tabel tes between subject ya. Kita Nah, ini test of between subject effect. Kita lihat di bagian A ya atau pendekatannya. Di sini pendekatan terhadap kemampuan analisis kritis mahasiswa kita lihat nilai signifikansinya 0,00, artinya dia kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan KPS ini berpengaruh terhadap kemampuan analisis kritis mahasiswa ya. Jadi terjawab untuk hipotesis yang kedua. Begitu juga untuk hipotesis yang ketiga bahwa pendekatan KPS berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah pada mahasiswa yang bisa dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,00. Artinya dia kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran KPS berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah pada mahasiswa. Nah, dari tabel yang dua ini tadi sudah terjawab ketiga hipotesis yang sudah kita rumuskan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata ataupun hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.